Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Irfan Sidkan Hakim dari Programming Keki. Saya insya Allah akan bersama teman-teman semua kita belajar tentang pemrograman web. Di serial ini kita akan belajar tentang pendahuluan dari bahasa pemrograman yang wajib kita ketahui ketika kita ingin belajar pemrograman web, yaitu HTML. Yang pertama, pengertian dari HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Dari bahasa Inggrisnya mungkin kita kurang paham, tetapi intinya HTML merupakan bahasa yang paling sering digunakan dalam pengembangan website untuk halaman web. Kemudian sejarah HTML. HTML dibuat oleh Berners-Lee pada tahun 1991. Ini adalah versi pertama dari HTML. Kemudian HTML 2.0 dibuat pada tahun 1995. Dan ini tahun pertama HTML distandarkan. Kemudian HTML versi 4 distandarkan pada tahun 1999. Nah, HTML 4 ini banyak digunakan, banyak tag-tag sudah digunakan sampai sekarang. Kemudian HTML 5, yaitu HTML yang ada sekarang, versi terbaru diluncurkan pada tahun 2012. Kemudian berikutnya, sejarah HTML. Pada awalnya, HTML dibangun dengan maksud untuk mendefinisikan struktur dokumen seperti heading, paragraf, list, dan sebagainya untuk memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah antar peneliti. Jadi, dulu HTML digunakan untuk para peneliti yang mereka saling bertukar informasi. Kemudian saat ini HTML sudah sangat luas kegunaannya karena tersedianya berbagai tag, yaitu sekarang HTML sudah bisa menyimpan gambar, menyimpan link, menyimpan audio, menyimpan video, sehingga kegunaannya lebih luas. Berikutnya, mengapa kita harus belajar HTML? Yang pertama, untuk membuat website. Jadi, ketika teman-teman ingin membuat website, maka HTML harus dipahami. Dan juga ketika teman-teman paham HTML, teman-teman bisa membuat website teman-teman sendiri, dan kemudian juga bisa teman-teman membuat atau memodifikasi halaman HTML yang sudah ada. Jadi kalau ada metode yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman lihat HTML yang dibuat oleh orang lain, kemudian teman-teman tiru dan teman-teman modifikasi. Kemudian ketika teman-teman ingin menjadi web designer, maka HTML wajib dipelajari. Dan juga ada temannya juga, yaitu CSS, yang setelah teman-teman belajar HTML, maka untuk mempercantik HTML, teman-teman juga harus belajar CSS. Kemudian juga ketika teman-teman paham tentang HTML, maka teman-teman bisa sangat paham untuk menambah performa website sendiri. Dan kemudian HTML menjadi dasar. Ketika teman-teman paham HTML, maka berikutnya gampang teman-teman untuk mempelajari PHP, JavaScript, karena PHP berinteraksi dengan HTML dan JavaScript juga berinteraksi dengan HTML. Maka ketika teman-teman paham HTML, maka teman-teman mudah untuk paham bahasa PHP dan bahasa JavaScript. Kemudian HTML Hello World. Nah,
seperti kita tahu budaya seorang programmer ketika akan belajar tentang pemrograman, maka hal yang pertama yang biasa dibuat adalah membuat program sederhana, yaitu Hello World. Di sini kita akan coba. Yang pertama teman-teman perlu siapkan yaitu code editor. Di sini saya gunakan Visual Studio Code dan juga browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Oke, langsung saja kita praktek. Kita buka langsung. Di sini sudah saya buka Visual Studio Code. Silakan teman-teman download. Di search di Google Visual Studio Code. Nah, maka akan teman-teman download silakan dan install kemudian itu. Berikutnya silakan teman-teman klik new file. Di file teman-teman klik new file. Nah, kemudian kita save dulu. Langsung saja teman-teman di file save atau Ctrl S juga bisa. Kita simpan di folder desktop. Kita buat folder baru. Ctrl Shift N. Namanya belajar HTML. Kemudian kita kasih nama teksnya Hello World. Hello World. Kemudian simpan sebagai save as. Type-nya kita pilih HTML. Oke. Kemudian teman-teman klik simpan. Dan langsung saja kita lihat sudah tersimpan file kita yang namanya HTML dengan nama file Hello World. Nah, pertama kita akan membuat program Hello World. Teman-teman tekan Shift angka 1 untuk membuat tanda seru seperti ini. Kemudian teman-teman tekan Tab, maka dengan sendirinya akan dibuatkan struktur dasar dari HTML. Nah, di sini kita coba buat yang pertama ada title dokumen. Kita ganti dengan Hello World. Kemudian body kita buat tag baru, tag H3. Kita buat H3. Kemudian kita tulis Hello World. Dan kita buat tag di bawahnya, tag P. Kita buat. Kemudian kita tulis dengan kata-kata hello, selamat datang di pelajaran HTML. Oke teman-teman, silakan teman-teman klik kanan, open in default browser atau open in other browser. Teman-teman klik Google Chrome. Oh ya, belum muncul ya. Nah, ini karena kita belum save. Harusnya kita save dulu, simpan, kemudian kita klik kanan lagi, kita open in default browser. Oke, terima kasih teman-teman. Ini kita close saja. Nah, ini kita program pertama kita, Hello World. Hello, selamat datang di pelajaran HTML. Nah, bisa juga teman-teman buka dari sini. Dan jika teman-teman belum ada fitur seperti ini, belum ada fitur open in default browser, maka teman-teman klik di bagian ini, extensionnya, kemudian teman-teman cari extension open in browser. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa langsung buka. Oke.
Oke teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita. Nah, setelah kita buat program Hello World tadi, di sini dalam code editor ada beberapa code editor yang bisa teman-teman gunakan. Ada Sublime Text, ada Notepad++, ada Visual Studio Code, dan semuanya bisa kita gunakan. Tapi di sini saya memilih untuk menggunakan Visual Studio Code karena lebih mudah digunakan. Kemudian berikutnya, saat ini HTML diterapkan untuk pengembangan halaman web. Semua halaman web, pada kebanyakan halaman web, semuanya banyak menggunakan HTML dalam penggunaannya. Kemudian digunakan untuk navigasi internet. Jadi HTML bisa menghubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya. Kemudian HTML juga responsif. Artinya responsif itu dia bisa digunakan di banyak device. Jadi bisa digunakan di HP, di laptop, di tablet. Kemudian offline support. Nah, HTML juga mensupport halaman yang bisa bekerja secara offline. Jadi tanpa internet, halaman tersebut bisa bekerja. Yaitu teknologinya dinamakan dengan Progressive Web Application atau PWA, yang nanti selanjutnya baru teman-teman bisa cari sendiri apa itu PWA. Kemudian HTML juga digunakan untuk pengembangan game. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.